Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Indigo Boy. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indigo Boy. Rere berdiri menantang menatap sengit wanita di hadapannya itu. Re, udah. Diam, Vi. Ini orang harus dikasih tahu biar nggak sok kecantikan. Amanda menampar pipi Rere cukup kuat. Levia melahok tak percaya. Bahkan tangannya menutup mulut yang menganga. Lu siapa berani banget lu ngomong nada tinggi sama gue? Rere menampar balik Amanda dan membuat Levia semakin menganga saja. Bisa-bisanya keduanya bertengkar, padahal Levia yang seharusnya marah pada Amanda. Tapi bagi Levia sebuah pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah. Udah deh Kak Amanda, udah ya, aku minta maaf kalau aku salah. Tapi demi Tuhan aku gak ada hubungan apapun sama Kak Niko. Re, ayo kita keluar kerjain PR-nya di perpus saja. Maaf Kak, kita permisi. Vi, tapi dia udah berani kurang ajar tau Vi. Gue gak bisa diam aja dong. Rere berontak tidak mau melawan lagi Amanda, akan tetapi tenaga Levia berhasil menariknya keluar kelas. Sementara Amanda yang mengepalkan tangannya emosi. Ia tak terima atas tamparan Rere yang menurutnya kurang ajar. Awas lu berdua. Amara, hantu cantik ini sedang ikut duduk di kantin bersama Niko dan juga teman-temannya. Ia sebenarnya melihat bagaimana Levia dilabrak oleh salah satu murid perempuan, tapi ia tidak memberitahu pada Niko karena ia tidak mau jika Niko berlebihan membela gadis itu. Amara hanya takut apabila Niko memiliki perasaan terhadap Levia. Kita tidak pernah tahu perasaan seseorang. Jika hari ini mengatakan tidak, belum tentu lusa, bukan? Yuk main tebak-tebakan yuk. Siapa yang suka masuk angkot tapi nggak pernah bayar angkot? Supir angkot. Anjir, kok lu bisa tahu sih? Nih, dia memperlihatkan ponselnya. Rupanya lelaki itu diam-diam membuka Google. Rama dan Niko tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah Mustaqim yang nampak terlihat malu. Makanya Mus, lu kalau nyari tebak-tebakan jangan kopas Google. Jadi gampang ketebakan. Otak lu setengah lusin sih. Amara hantu cantik itu mengernyit bingung. Ia kurang paham dengan apa yang mereka bicarakan. Niko, angkot itu apa ya? Mobil yang dipakai buat umum. Maksud lu? Dia menyadari apa yang baru saja Niko katakan. Ia langsung menodongkan dengan pertanyaan. Maksud gue itu angkot yang suka dipakai buat umum kan? Yoi, lu belum pernah kan naik angkot kok? Payah lo, gue aja pernah pas SMP tawuran sama anak SD. Gue naik ke angkot, keren banget gue waktu itu. Kayak jamet anjir. Niko, nanti aku mau naik angkot sama kamu. Niko melirik pada Amara. Ia ingin sekali menolak permintaan Amara, tapi ia takut jika Tio melihat lagi pergerakannya. Sebenarnya Tio curiga. Ia diam-diam seringkali memperhatikan gelagat Niko yang menurutnya aneh. Kan Niko, aku perlu bicara sama kamu. Levia menghampiri Niko ke kantin. Lantas keberadaan gadis itu membuat teman-teman Niko menoleh bingung. Terutama Niko sendiri yang merasa terganggu. Niko menghela napasnya kasar. Ia kemudian berdiri dari tempatnya, lalu melangkah lebih dulu pergi diikuti oleh Levia dari belakang. Dan Amara ikut juga mengikuti keduanya karena ia ingin tahu apa yang mau Levia bicarakan pada kekasihnya. Lo percaya gak sih mereka pacaran? Gue sih enggak. Kalau lu yuk, bukan urusan gue. Ada apa? Lelaki ini membawa Levia ke samping gudang. Ia tidak mau menjadi pusat perhatian banyak orang, apalagi sampai menjadi bahan berita gosip yang bukan-bukan.
Kan Niko apa ya maksudnya deketin aku, dan sebenarnya apa yang terjadi sampai orang-orang labrak aku dan bahkan berantem sama temen aku sendiri? Jujur aku nggak ngerti. Amarah hantu itu melipat tangannya di bawah dada. Ia berdesik kesal. Kepedean banget kalau Niko deketin dia. Niko menatap jengah gadis yang ada di hadapannya itu. Udah. Mata Levia melotot tak percaya. Ia bicara panjang kali lebar dan lelaki itu malah menanyakan hal bodoh yang sama sekali tidak bisa masuk di akal. Oh, udah apanya kak? Udah ngebacotnya. Hah? Kak Niko, aku serius. Sebenarnya ada apa? Aku tahu Kak Niko udah nolong aku 2 kali, tapi orang-orang jadi salah paham kak. Orang-orang jadinya berpikir kalau kita punya hubungan. Jujur aja Levia gemetar tak jelas, bahkan keringat bercucuran dari sudut wajahnya. Senervous ini bicara dengan Niko. Kalau nggak penting nggak usah nyuruh gue ketemu, paham? Tapi kak... Levia menghentakkan kakinya kesal. Pria satu itu memang tidak bisa diajak bicara. Kenapa ya tiap kali Kak Niko berhadapan sama aku, jantung aku jadi dak-dikduk gak jelas gini. Niko memilih pergi ke rooftop dan Amara mengikutinya. Hantu ini nampak jengkel karena Niko menatap mata Levia lebih dari 5 detik. Tadi kamu tatap-tatapan sama Levia? Natap jengkel. Tapi gimana kalau semisal kamu nanti ada perasaan sama dia, Niko? Amara, lu bisa gak usah nambahin bikin gue jengkel gak sih? Maaf. Lagi-lagi Niko tidak tega melihat kekasihnya hampir menangis karena bentakannya. Ia kemudian menatap Amara serius. Maafin gue. Kamu bentak aku karena belain Levia. Kapan sih lu berhenti curiga sama gue? Lama-lama gue gak nyaman. Gue udah pernah bilang beberapa kali kalau gue gak akan pernah punya perasaan apapun selain sama lo. Amara terdiam sesaat. Ia sadar bahwa sikapnya yang terlalu curiga itu sangatlah berlebihan. Tapi apakah salah jika Amara memiliki firasat bahwa pada akhirnya Niko akan jatuh cinta pada Levia? Sedangkan Amara tahu diri bahwa dirinya bukanlah manusia. Lantas pantaskah jika ia mengharapkan sebuah kesetiaan pada Niko? Maafin aku terlalu berlebihan. Aku cuma takut kehilangan kamu, walaupun pada akhirnya kita memang akan sama-sama kehilangan. Air mata Amara menetes. Bagaimana bisa ia tidak menangis menyadari bahwa dirinya dan Niko bagaikan langit dan bumi yang rasanya sulit jika harus bersatu dalam satu dinding yang sama. Ra, lo harus percaya sama gue bahwa gue cinta sama lo. Aku percaya, tapi aku gak bisa percaya bahwa itu selamanya. Kamu sadarkan kok kita ini berbeda. Cepat atau lambat aku akan pergi. Kepala Niko terasa sakit. Otaknya berputar mengingat sesuatu yang terjadi pada masa sebelumnya. Lu takut gue tinggal? Ara mengangguk tanpa melepaskan pelukannya. Makanya nurut sayang. Niko gak akan tinggalin Ara kan? Iya, asal lu gak usah deket-deket sama si brengsek Gio. Ara, Niko. Ia mulai bingung dengan nama yang wanita itu sebutkan dalam penglihatannya. Ara adalah nama ibunya dan Niko adalah dirinya, akan tetapi ia tidak bisa melihat jelas wajah dari mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Niko, kamu kenapa? Gak apa-apa, sini. Niko meminta hantu itu bersandar di bahunya. Ia mengusap rambut panjang yang indah milik Amara. Niko, kamu sakit ya? Tadi kamu pegang kepala kamu kuat banget kayak kesakitan. Gue cuma pusing aja. Tuh kan kamu sakit ya? Pusing mikirin lu? Aku? Iya, pusing lihat cantiknya terus tiap hari. Pipi Amara bersemu merah. Hantu itu sekarang sedang merasa salah tingkah. Aku malu. Kamu gombalin aku terus, ih. Niko tertawa kecil melihat ekspresi Amara yang kelihatan sebal tapi malu. Gue sayang sama lu. Sayang banget. Ucapnya tulus, kemudian ia mencium pucuk kepala Amara. Levia berlari tergesa-gesa. Ia mengejar Niko ke parkiran. Ia benar-benar harus menuntaskan ini semua karena tidak ingin terjadi hal-hal yang serupa seperti di mana banyak wanita yang melabraknya.
Niko tunggu. Ngapain lagi sih dia, Niko? Dia kenapa jadi ngejar-ngejar kamu sih? Menyesal rasanya Amara memakai tubuh gadis itu jika pada akhirnya kecurigaannya benar bahwa Levia sepertinya menyukai Niko. Ra, kali ini jangan ikutin gue dulu ya, biar gue bicara empat mata sama dia, oke? Tapi lu janjikan kalau gue larang bakalan nurut. Sekarang Levia sudah berada di hadapan Niko. Gadis ini menatap Niko takut-takut. Niko, aku harus bicara serius. Soal tadi? Iya. Niko, tolong bilang sama pacar-pacar Kak Niko bahwa kita gak ada hubungan apapun. Kak Niko sekedar nolong aku dan ceritain aja semuanya kalau kita juga gak begitu saling kenal. Bisa kan Kak Niko? Masalahnya temen aku, Rere, jadi ikut-ikutan kena amuk dan berantem. Rere juga kena tampar sama kakak kelas yang labrak aku cuma karena salah paham. Pacar? Iya, cewek-cewek yang labrak aku kan pasti pacar Kak Niko. Gue gak ada pacar, satu lagi. Jangan berani perintahin gue. Kak Niko. Apa lagi? Tolong ya Kak, aku gak mau sampai kejadian tadi keulang lagi. Aku... Bawel. Tanpa memperdulikan gadis yang terus memohon padanya itu, Niko langsung saja menyalakan mesin motor dan menarik gas berlalu. Padahal belum selesai ngomong, dasar es batu ganteng. Niko dan teman-temannya berhasil membawa anggota geng Avatar ke hadapan polisi. Mereka berhasil menjebak geng tidak berguna itu agar masuk perangkapnya. Hanya tinggal Zidan dan kedua orang lainnya yang berhasil kabur. Tapi kemanapun mereka berlari, akan Niko pastikan jejaknya diketahui oleh polisi. Gue puas, geng gak berguna itu sekarang tinggal nikmatin hidup dalam penjara. Tapi Zidan masih berkeliaran. Lo bener, kita gak bisa diam aja. Harus cari keberadaan dia. Polisi pasti bisa nangkep sisanya. Kita gak perlu ngotorin tangan dan kaki buat nyari keberadaan mereka. Mereka licik, lu lupa. Tio tidak bisa membiarkan sampah masyarakat masih berkeliaran di muka bumi. Tapi Niko malah santai-santai saja, seolah berpikir bahwa Zidan itu bodoh dan polisi dengan mudah bisa langsung menemukannya. Perlu diketahui, Zidan ini luar biasa licik. Bahkan ia bisa melakukan cara-cara di luar pemikiran. Buktinya saja ia berhasil meloloskan diri, sementara anggotanya harus melanjutkan sisa hidup mereka di dalam sel. Lu terlalu berlebihan ngurusin masalah dia. Gue cabut. Lah kok cabut kok? Gak mau ikutan Amer dulu nih? Niko belakangan ini kayak orang pusing gak sih? Dia ada masalah apa ya? Yang gue tahu sama bokapnya kan ada Mayem aja. Terus masalah apaan coba? Bukan hanya Rama, tapi yang lainnya juga merasakan hal yang serupa. Hanya saja mereka tahu bahwa Niko adalah orang yang tidak banyak bicara. Jangankan menceritakan masalahnya, untuk sekedar ngobrol saja pria itu irit bicara. Di tengah perjalanan, Niko dihadang oleh ketiga orang yang wajahnya ditutupi penutup. Mereka turun dari motor dan kemudian menghentikan Niko. Niko terpaksa turun dari motor. Mau apa lu semua? Tanpa mengatakan apapun, mereka langsung menghantam Niko saat itu juga. Tentu saja Niko tidak tinggal diam. Ia membela diri hingga terjadi perkelahian di jalan besar tersebut. Niko kalah dipukuli oleh ketiga orang sekaligus. Ia bahkan tersungkur di aspal, meringis merasa sakit pada perutnya. Seorang gadis di seberang jalan melihat kejadian tersebut. Ia langsung berlari kemudian berteriak, "Kalian semua pergi atau saya teriakin biar orang-orang pukulin kalian." Ucapan gadis itu berhasil membuat ketiga orang itu pergi. Levia menghampiri pria yang tersungkur lemah itu. Kamu gak apa-apa? Niko membuka helmnya dan Levia melotot kaget saat tahu itu adalah Niko. Loh, Kak Niko kok sampai dipukulin? Itu tangan Kak Niko berdarah, ya ampun, kita kerup. Berisik, bantu gue. Levia memapa Niko membantu pria itu berdiri. Kak Niko masih bisa bawa motor. Niko duduk di pinggir jalan, seluruh tubuhnya terasa remuk, terutama bagian perut yang beberapa kali kena pukul. Ia yakin yang tadi itu Zidan dan kedua orang yang berhasil lolos.
Seharusnya ia percaya pada Tio bahwa Zidan itu tidak bodoh. Kakiku sakit. Tangan Levia bergerak memegang kaki Niko, lalu kemudian ia memijitnya pelan. Pelan-pelan. Iya maaf kak. Kak Niko, kalau masih belum bisa bawa motor, mending ikut aku aja ke rumah. Nanti aku suruh adik aku bawa motor Kak Niko, biar Kak Niko diobatin dulu sama ibu aku. Ibu aku bisa obatin luka pakai dedaunan. Dan juga nanti Kak Niko biar dipijit gimana. Ikut dulu. Iya kak, jangan khawatir, aku gak akan suruh bayar kok. Dengan sangat terpaksa Niko mau menuruti apa gadis itu. Levia terlihat sangat tulus, bahkan ia rela memapan Niko sepanjang jalan menuju rumahnya. Masih jauh? Enggak kok kak, bentar lagi sampai. Niko hanya mengangguk saja. Sebenarnya Niko merasa tidak enak juga karena gadis itu nampak agak kesulitan membantunya berjalan. Ia ingin segera sampai agar gadis itu tidak direpotkan. Gadis bernama Levia ini memang terlahir sederhana. Ini pertama kalinya Niko mengenal Ibu Mira selaku ibunya Levia. Dan lagi Levia memiliki adik laki-laki yang masih SMP. Adiknya tadi yang membawa motor Niko sampai ke rumah Levia. Makasih Bu. Sama-sama Nak Niko. Nak Niko masih bisa bawa motor. Kalau belum nanti biar diantar Levia naik angkutan umum sampai rumah. Sementara Alga bawa motor kamu sampai ke rumah gimana? Gak usah Bu, saya masih bisa bawa motor kok. Kak Niko yakin? Kaki Kak Niko kelihatannya masih sakit loh. Yakin? Ia kemudian berpamitan pulang sementara Levia mengantar Niko sampai depan rumah. Kak Niko hati-hati ya. Niko mengangguk, ia kemudian memakai helmnya. Laki-laki satu ini memang sifatnya sedingin es, bahkan ia lupa mengucapkan kata terima kasih pada Levia. Ya meskipun Levia tidak mengharapkan itu, dengan membantu Niko saja rasanya Levia sudah sangat senang. Ia cukup tahu diri untuk berharap bisa memiliki Niko. Kak ngapain masih di situ? Gak apa-apa, bentar kakak masuk. Kakak suka ya sama cowok belagu kayak gitu. Bilang makasih aja enggak sama gue, padahal gue udah ikut bantu. Kak Niko gak seperti yang kamu kira Alga, dia sebenarnya baik. Tapi emang kelihatannya cuek. Udah, kamu makin malam makin gak jelas. Entahlah, saat ini hatinya berbunga-bunga. Ia merasa aneh pada dirinya sendiri yang merasa begitu bahagia ketika melihat wajah Niko berjam-jam. Dan pria itu juga mau masuk ke dalam rumahnya, mengenali ibu dan adiknya. Ini adalah kebahagiaan sederhana yang hari ini Levia dapat. Niko, kamu kenapa lagi? Teriak Gio selaku ayahnya. Ia nampak khawatir dengan keadaan putranya yang tiba-tiba kembali ke rumah dengan keadaan tidak baik-baik saja. Niko duduk di sofa, ia bersandar lalu menghela nafasnya kasar. Ya bapak biasa. Kamu ini kerjaannya berantem terus. Udah diobatin? Udah kok Pak. Tadi ada ibu-ibu yang obatin pakai cara alami. Sekarang aja Niko udah bisa jalan normal karena diobatin sama ibu-ibu itu. Ya udah, sekarang kamu istirahat sana. Di dalam kamar sudah ada Amara yang tampak murung dan kelihatannya hantu cantik itu memendam amarah. Apakah mungkin ia tahu bahwa Niko sehabis dari rumah Levia? Ra, udah ketemu sama Levianya? Dugaan Niko benar, hantu itu mengetahui apa yang terjadi padanya. Lu ikutin gue. Aku ngerasain semuanya Niko. Bener kan kamu ketemu Levia? Lu kan nanya kenapa gue luka-luka. Lu lebih mementingkan rasa cemburu lo. Niko bukan gitu, ya udah maaf. Itu kamu kenapa? Basi. Niko memalingkan wajahnya ke samping. Ia tahu bahwa Amara begitu takut kehilangannya, tapi jika terus dicemburui seperti ini, jujur saja Niko merasa risih. Niko maafin aku ya. Aku minta maaf, aku cuman... Gue mau tidur. Lukanya udah diobatin belum? Gue mau tidur, lu denger kan? Gak budek kan? Mendengar bentakan itu membuat Amara ketakutan. Bahkan ia tidak berani menatap Niko sama sekali. Amara menghilang begitu saja. Tentu saja membuat Niko frustasi bukan main. Amara, maaf. Bego banget sih gue. Niatnya untuk beristirahat terganggu dengan arah pikirannya yang terus memikirkan di mana Amara. Apakah kekasihnya itu benar-benar marah?
Mengapa tidak ada respon sama sekali dari kalung yang dipakai Niko saat ini? Biasanya jikalau Amara mau datang, pasti kalung yang dipakainya saat itu akan berkedip-kedip. Ra, sampai kapanpun kita nggak akan bersatu. Gue minta maaf kalau satu saat nanti gue bakal ninggalin lo selamanya. Jelas Niko mendengarkan perkataan itu. Entah siapa tadi, Niko rasa ini perihal dua orang yang bernama Ara dan Niko. Jika benar Ara adalah mama kandungnya, lalu kenapa bisa mamanya memiliki hubungan dengan hantu? Kenapa hantu itu namanya kayak gue ya? Pertanyaan ini begitu menguras otak. Niko belum bisa menjawab teka-teki itu, terlebih lagi penglihatannya tidak bekerja setiap detik. Di tempat lain, Amara menangis sesegukan di atas kuburan. Ia benar-benar merasakan sakit hati karena Niko membentaknya seperti tadi. Padahal ia hanya berusaha untuk peduli dan khawatir. Manusia itu pembohong. Kamu tidak akan menemukan kesetiaan dari seorang manusia. Itu suara Joko. Siluman itu mendatangi Amara kemudian duduk di samping Amara. Sekarang Amara tidak begitu takut dengan Joko karena sudah beberapa kali mereka ngobrol dan rupanya Joko tidak seburuk yang Amara pikirkan. Nanti kalau udah waktunya aku bakal kembali ke pelukan Tuhan, apa Niko bakal kehilangan aku ya? Sekarang aja dia kayak gak peduli sama aku. Udah lebih dari satu kali bentak aku. Aku nyesel udah pakai tubuh orang lain kalau pada akhirnya orang lain itu yang bikin Niko suka. Aku kurang mengerti. Dasar siluman lemot. Beberapa kali Amara mendengar Niko terus menyebut namanya, tetap saja Amara tidak mau menemui. Walau terdengar suara laki-laki itu sangat parau dan kacau, Amara tetap tidak mau. Ia ingin Niko mengerti bahwa rasa cemburunya nyata, ia takut kehilangan itu saja. Apakah salah jika Amara memiliki rasa cemburu? Amara, kau belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan apa? Pertanyaan kamu mau tidak jadi pacarku? Enggak lah, aku gak mau sama kamu. Aku tidak apa-apa kok diduain. Masalahnya aku gak mau kamu jadi yang kedua. Jadi maunya aku yang pertama. Aku maunya pertama dan kedua lalu seterusnya tetap Niko. Setelah mengatakan itu Amara menghilang pergi. Siluman itu nampak frustasi sekarang. Apalagi yang harus ia lakukan demi mendapatkan Amara. Ia bahkan rela jadi siluman seumur hidup asal bisa bersama Amara ikut ke alamnya dan tidak mau kembali menjadi manusia seutuhnya lagi. Tangan Arta mengepal kuat, begitupun dengan Tio dan yang lainnya. Mereka nampak emosi dengan apa yang baru saja Niko ceritakan perihal Zidan dan kedua kawannya yang berhasil melarikan diri dari pihak berwajib. Udah gue bilang kan, Zidan gak sebodoh yang lu pikir. Lu ketua di sini, tapi kenapa lu jadi gak fokus gini ngurus Mafro? Ada seseorang yang bikin lu berubah? Niko bangkit dari tempat duduknya. Ia menarik kerah baju seragam Tio, menatap laki-laki itu dengan tatapan marah. Apa urusannya sama lu bangsat? Mau gue punya seseorang atau enggak? Itu bukan urusan lu. Mustaqim dan Rama yang baru saja datang ke markas langsung memisahkan kedua orang yang saling dipenuhi emosi menggebu itu. Ada apa sih lu berdua, kenapa? Niko kembali duduk di tempatnya, begitupun dengan Tio. Gini kok, kalau emang lu ada cewek, lu ceritalah sama kita-kita. Mafru kan udah kayak keluarga. Atau emang lu ada masalah? Bisalah sharing sama kita. Siapa tahu kita bisa bantu. Bener kok, lu punya cewek. Niko menghembuskan asap rokok ke atas udara untuk kesekian kalinya. Ia sebenarnya bukan hanya marah atas keberadaan Zidan yang masih berkeliaran di kota Jakarta ini, tapi juga persoalan Amara yang hingga detik ini belum kembali padanya. Sudah hampir 1 minggu Amara pergi dan semenjak itu Niko jarang tidur. Dia sering kali ke klub malam. Ia sering kali juga bermabuk-mabukan, tapi untuk bermain wanita tentu tidak. Ia hanya akan menyentuh Amara, hanya ingin Amara. Tidak akan ia biarkan wanita lain menyentuhnya selain Amara. Kok benar? Niko mengangguk, membuat semua orang anggota Mafro yang berisi 20 orang itu langsung meliriknya terkejut.
Pasalnya ini pertama kali selama Mafro didirikan, ketuanya itu mengaku memiliki kekasih. Dari sekian anggota, hanya Niko yang tidak pernah memiliki pacar. Bahkan Tio saja yang sedingin es itu pernah memiliki kekasih, dan dia bawa ke markas beberapa kali, sementara Niko tidak pernah sekalipun. Jadi wajar apabila mereka semua terkejut. Siapa? Wah, kepo ini gue kok. Cantik gak kok? Ah gila, si bos punya cewek. Gitu dong kok, itu namanya lo normal. Jangan sembarangan goblok, gue masih normal. Cewek gue beda, lo semua gak akan bisa ketemu dia. Maksud lo? Maksud gue, dia nolep. Beda sama cewek lainnya pokoknya. Sekarang gue sama dia lagi LDR. Tentu saja Niko harus berbohong. Tidak mungkin jika ia berkata sejujurnya bahwa kekasihnya bukanlah manusia. Mereka semua tentu akan terkejut. Belum lagi teman-teman Niko itu tidak ada yang tahu kemampuan Niko yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Kok bisa sih lo mau sama cewek nolep? Bukan urusan lo. Tio berdiri dari tempatnya. Gue gak peduli lo punya cewek atau enggak. Dan kalaupun punya, seharusnya lo bisa atur kapan waktu lo buat mikirin masalah Mafro dan kapan waktu lo buat ngebucin. Dulu waktu gue masih pacaran sama Rena, gue gak pernah ikut campurin masalah gue sama dia di Mafro. Lo sebagai ketua juga bisa lakuin itu kan? Satu tonjokan lolos dari Niko tepat di pipi Tio. Lo kenapa nyolot anjing? Mustaqim kembali menghentikan pertengkaran itu. Sepertinya akan semakin ribut apabila Niko tetap berada di markas. Ia memutuskan pergi begitu saja dari sana sebelum emosinya meledak-ledak terhadap Tio. Ketua kau menye-menye. Niko menatap jalan lurus. Ia tidak tahu sekarang harus mencari kemana keberadaan Amara. Berhari-hari hantu itu pergi setelah ia bentak. Rasanya menyesal, bahkan Niko teramat menyesal. Lalu di mana? Suaranya terdengar kacau saat melintasi jalan berbelok. Dari lawan arah ada truk yang melaju cepat. Hingga terjadilah kecelakaan yang membuat Niko terpental di jalan dan tidak sadarkan diri. Orang-orang di sekitar langsung membawa Niko ke rumah sakit, sementara sebagian dari mereka meminta pertanggungjawaban dari si pengendara truk tadi. Niko dilarikan ke rumah sakit. Ia dibawa ke ruang ICU. Dan orang-orang yang membawanya tidak diperbolehkan ikut masuk oleh dokter. Dalam ketidaksadarannya, Niko berada di tempat yang tidak sama sekali ia kenali. Ia melihat sepasang kekasih sedang berpegangan tangan lalu berjalan ke arahnya. Niko, ini Bunda. Bunda? Iya nak. Dan di sebelah Bunda adalah orang yang dulu sangat Bunda sayangi. Bunda bersyukur kamu lahir ke dunia sebagai Niko. Niko dalam fisik yang berbeda. Nama kamu berasal dari seseorang yang sekarang berada di samping Bunda. Dia Niko, maaf Bunda harus katakan ini, bahwa masa lalu Bunda tidak sesuai dengan hal yang Bunda ingin. Bunda menikah dengan papa kamu, Gio. Karena keterpaksaan, Bunda berharap bisa melupakan Niko. Tapi nyatanya Bunda tidak bisa lupa, bahkan saat Bunda memiliki kamu. Bunda selalu berhayal bahwa kamu adalah anak dari Niko. Maaf. Akan tetapi sangat disayangkan kamu memiliki mata batin terbuka. Kamu bisa mengenal seseorang yang bukan dari duniamu. Kisah itu terulang lagi. Namun pemerannya adalah kamu, bukan lagi Bunda nak. Mencintai seseorang yang bukan dari dunia kita itu adalah hal yang paling menyakitkan. Percayalah, lupakan Amara, dia bukan tujuan hidupmu. Niko terpaku di tempat. Arah bundanya sangat cantik. Wanita itu didampingi oleh pria yang sangat tampan. Hampir mirip dengannya. Sekarang Niko tahu jawaban dari segala informasi yang ia dapat lewat penglihatannya. Sekarang pria ini tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ia hanya diam 1000 bahasa. Dan tanpa ia sadari air matanya menetes. Kembalilah, di sini bukan tempatmu.
Belum waktunya kamu akan terus bersama Bunda. Kamu harus melanjutkan kembali hidupmu, membuat papamu bangga dan membahagiakannya. Niko tidak ada yang berarti lagi bagi papamu selain kamu satu-satunya putra kebanggaannya. Bunda tidak bisa memilih jalan hidup Bunda, takdir yang menentukan sebuah perpisahan antara Bunda dan papamu. Bunda! Niko berteriak histeris saat dimana Aras selaku bundanya menghilang begitu saja bersamaan dengan pria di sampingnya. Ini sebuah keajaiban, jantungnya kembali berdetak setelah berhari-hari tidak ada perubahan. Puji Tuhan, pasien beruntung bisa melewati masa kritisnya. Dia menghela napasnya lega. Ia menangis haru atas kabar baik yang baru saja ia lihat ketika tangan Niko bergerak pelan. Dan alat elektrokardiogram menampilkan jantung Niko yang kembali berdetak. Niko selamat dari maut setelah berhari-hari mengalami koma. Niko kembali sadarkan diri saat membuka matanya. Ia melihat orang-orang di sekelilingnya yang rupanya ada papanya, lalu geng Mafro, kemudian satu lagi. Levia. Gadis itu kenapa bisa berada di sini? Levia tersenyum manis, akan tetapi senyuman itu dapat Niko kenali. Rupanya itu Amara memakai tubuh Levia. Hantu itu kembali dan Niko ingin sekali memeluknya. Gue benar-benar minta maaf. Santai yuk. Niko, selama kamu dalam keadaan koma, mereka ini bergantian jagain kamu. Oh iya, Papa baru tahu kalau cewek yang di samping kamu sekarang itu pacar kamu ya. Niko tanpa malu-malu memegang tangan Amara. Ia menatap Amara lekat. Jangan pergi lagi, gue gak bisa tanpa lo. Seluruh anggota geng Mafro melongo tak menyangka seorang Niko bisa-bisanya sebutin itu. Sementara yang mereka tahu, Niko ketus dan bersikap datar. Bilang dong kalau ceweknya si Dede emes Levia, pakai segala ngewadul LDR segala. Untung belum gue embat tuh Dede emes. Gak nyangka gue Niko pacaran sama adik kelas. Boleh juga pilihan lu kok. Mereka kompak menggoda Niko, akan tetapi sepertinya Niko tidak peduli. Ia tidak berkedip menatap Amara walau hantu itu memakai tubuh orang lain. Tetap saja dalam penglihatan Niko, Amara lah yang ada di hadapannya saat ini. Pipi Amara memerah menahan malu. Beginikah rasanya diakui sebagai pacar di hadapan banyak orang termasuk orang tua Niko? Amara sangat bahagia walaupun di sisi lain terlintas setitik rasa penyesalan karena merasuki tubuh orang lain. Ya nantinya orang itu yang orang lain pandang sebagai kekasih Niko. Niko, aku malu. Buset dah, udah bisik-bisik aja. Pasti ngomongin gue ya dek. Gue tahu sih kalau gue emang cakep, tapi jangan bisik-bisik gitulah buat akuin kegantengan gue ke si bos. Gak usah kepedean nyet. Muka lu kayak setan kali. Jadi si Dede emas bisikin sama Niko buat usir lu. Dia ketakutan itu. Ucapan Rama kemudian diiringi tawa oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan. Ya sudah Niko, karena sepertinya kamu lagi kepengen bicara berdua dengan pacar kamu. Papa dan yang lainnya keluar ruangan dulu. Kalian mau makan gratis gak? Tanya Gio yang kemudian dijawab mau oleh serempak anggota Mafro. Dasar Bella. Naon Bella? Banget lapar. Mereka menyoraki Mustaqim dan menjitaknya bergantian. Lu juga sama ya bangsat. Mereka semua nampak bersemangat saat Gio mengatakan mau mentraktir. Gio hanya menggeleng saja atas tingkah laku teman-temannya Niko. Sekarang di ruangannya hanya ada Niko dan juga Amara. Dengan gerakan cepat Niko menarik tengkuk Amara, mencium bibir gadis itu brutal. Amara berontak dan akhirnya ciuman itu lepas. Kamu kenapa jadi musuh begini? Kangen. Langsung saja pria itu menarik Amara agar duduk di sampingnya dengan lebih dekat lagi. Maaf ya. Maaf apa? Gue udah bentak lo. Gak apa-apa kok, maaf juga aku pergi terlalu lama.
Aku banyak acara undangan pernikahan teman-teman aku. Teman? Iya, Mbak Kunti menikah sama Kolor Ijo, Mbak Sundel Bolong menikah sama Pak Genderuwo. Terus juga belum lagi aku disuruh jadi bridesmaid di pernikahan mereka barengan sama tuyul-tuyul jelek. Niko tertawa mendengar cerita dari Amara. Aneh sekali memangnya ada hal seperti itu di dunia gaib. Cantik. Kamu jelek, mukanya ditutup perban. Gak apa-apa biar gak ada yang suka sama aku selain kamu. Apa tadi? Kamu? Seksi sekali Niko mengucapkan kalimat itu pada Amara. Niko, aku minta maaf ya karena terlalu berlebihan cemburu sama kamu. Seharusnya aku percaya kalau memang kamu cuma sayang sama aku dan gak mungkin kamu suka sama Levia. Niko tersenyum, ia menatap Amara lambat-lambat. Niko, kamu denger gak sih, serem banget sih kamu kalau natap akunya. I love you. Jantung yang sekarang berada di tubuh Levia berdetak cepat sekali sampai Amara dapat merasakannya. Ya, Levia jelas mendengar kata I love you itu. Namun sekarang gadis itu nampak bingung. Sedang berada di mana, sementara suara Niko begitu terdengar nyata seperti berada di hadapannya. Jantung Levia berdetak cepat, Niko. Sepertinya dia suka sama kamu. Terserah, yang penting aku sukanya kamu, Amara. Apa, Niko? I love you. Love you tuh banyak-banyak. Cium. Apa cium? Enggak, kamu mesum banget, Niko. Tak mau menunggu lebih lama lagi, Niko langsung menarik tengkuk Amara dan melumat lembut bibir manis bak ceri milik Levia tentunya. Meskipun di sisi lain perasaan Amara begitu sakit karena yang kekasihnya cium itu adalah orang lain, tapi ia sudah berjanji pada Niko bahwa ia tidak akan lagi marah hanya karena hal yang sudah jelas tidak seperti yang ia pikirkan. Bagi Niko, Amara adalah bagian dari hidupnya. Ia tidak akan melepaskan Amara, walaupun nasihat bundanya masih melekat dalam ingatannya bahwa mencintai yang bukan dari dunianya akan sakit. Niko tetap pada pendiriannya dan perasaannya. Ia akan selalu mencintai Amara sampai hatinya sendiri yang meminta berhenti. Kenapa nangis? Sudah hampir 1 minggu Niko tidak pergi ke sekolah karena kakinya masih belum bisa berjalan normal akibat kecelakaan. Ia juga tidak keluar rumah selama masih dalam tahap kesembuhannya. Berbahaya jika Niko berada di luar jika kondisinya seperti sekarang, karena nanti Zidan bisa kapan saja membuatnya celaka dan memanfaatkan situasi itu. Gara-gara aku kamu jadi gak bisa jalan kayak biasanya. Saat ini Amara berada di kamar Niko. Berhari-hari ia bersama Niko di kamar, menghabiskan waktu berduaan dan menghibur Niko. Lelaki itu sama sekali tidak mau ditinggalkan walau hanya 1 detik. Gio sedikit curiga karena Niko begitu betah di dalam kamar. Keluar kamar hanya sebatas minum dan makan. Ia mengerti bahwa putranya sedang sakit. Tapi yang ia tahu, Niko tidak suka memanjakan sakitnya, apalagi lebih memilih berada di dalam kamar seharian. Enggak, gue kayak gini karena gue ceroboh dan gak fokus bawa motor, Ra. Apa? Lu cantik. Pipi Amara bersemu merah. Entah sudah keberapa kali Niko selalu memujinya dengan kata cantik. Dan setiap kali kata itu terlontar, Amara jadi terlihat salah tingkah. Niko, kamu harus terapi ya, jangan cuma diam aja di kamar. Aku temenin kamu terapi kok. Tapi sama lu jauh lebih menarik. Niko, kamu harus sembuh, teman-teman kamu pasti butuh kamu. Apa yang dikatakan Amara benar, Mafro membutuhkannya. Ia akan membalaskan dendam pada Zidan yang pernah membuat dirinya hampir mati jika saat itu tidak ditolong oleh Levia. Ngomong-ngomong soal Levia, gadis itu setiap hari merasa bingung sendiri karena teman-teman Niko terus-menerus menggodanya dan mengatakan kalimat yang sama seperti "Cie, pacarnya Niko." Bahkan sebagian dari mereka ada yang menanyakan keberadaan Niko, sementara dirinya tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi pada Niko. Agar tidak terkesan aneh, Levia hanya menjawab dengan senyuman dan anggukan saja.
Ia juga berniat hari ini mau menemui Niko. Ia bahkan mencari tahu alamat Niko lewat buku daftar murid di sekolah. Pintu kamar Niko diketuk, lantas sang pemilik segera keluar memastikan. Ada apa, Bi? Ada yang mau ketemu Deniko di bawah. Bibi belum suruh masuk karena Deniko belum kasih jawaban. Jadi gimana, Den? Disuruh masuk aja. Rumah Niko memang tidak sembarangan menerima orang lain, bukan karena sombong. Tapi di rumahnya yang lama pernah kejadian seorang dari geng Avatar menyamar lalu meledakkan bom dan berlari pergi tanpa diketahui jejaknya. Niko takut hal itu terulang lagi. Cowok, Bi. Cewek, Den, cantik, putih, pakai kacamata. Apa itu Levia? Bibi suruh dia masuk, nanti saya turun. Baik, Den. Kenapa disuruh masuk? Kenapa kamu gak usir aja? Lu diam di sini, jangan berani nguping. Tapi nurut. Niko mengecup kening amarah. Hantu itu langsung luluh dan patuh. Levia benar-benar menemui Niko. Ia dipersilakan duduk dan masuk ke dalam rumah mewah milik Niko. Gadis ini cukup dibuat menganga dengan semua yang ia lihat di sekitarnya. Rumah Niko benar-benar mewah, luas dan bagus, berbeda jauh dengan rumahnya. Non mau minum apa? Biar Bibi buatin. Air putih aja, Bi. Baik, Non. Setelah Bi Encu pergi ke dapur, Niko sudah menuruni anak tangga lalu kemudian mendekat menghampiri Levia. Levia bangun dari tempat duduknya dan terkejut dengan keadaan Niko di hadapannya. Lelaki itu berjalan dengan menggunakan walker. Kaniko kenapa? Kaniko sakit? Apa karena waktu itu ya? Duduk. Ngapain lu kesini? Aku bingung, Kak. Di sekolah teman-teman kakak pada nanya gimana keadaan kakak sama aku. Bahkan mereka bilang, kata mereka aku pacar Kak Niko. Aku juga disuruh gabung terus, tapi aku menghindar. Karena udah beberapa hari ini aku gak lihat Kak Niko di sekolah juga. Aku jadi nemuin Kak Niko kesini nyari tahu alamat Kak Niko lewat buku pendaftaran murid. Dan akhirnya aku sampai sini. Niko tahu pasti ini akan terjadi. Gadis itu akan bingung dengan apa yang tidak sama sekali ia mengerti. Terutama Levia seringkali dibuat aneh dengan dirinya sendiri seolah tidak sadarkan diri, namun masih mendengar jelas suara sekitarnya. Gadis itu pasti akan bertanya-tanya, tapi Niko tidak bisa menjelaskannya dan memberi pertanyaannya itu sekarang. Itu bukanlah waktu yang tepat. Non, ini minumnya. Makasih ya, Bi. Ucap Levia ramah, kemudian ia mengambil gelas itu setelah Bi Ensum kembali ke dapur. Levia menengguk air putih yang dibawakan untuknya itu sebagai tanda ia menghargai apa yang diberikan orang lain. Niko tertegun dengan gadis di hadapannya. Gadis yang kelihatannya lugu dan sangat memiliki sopan santun. Bahkan ia tidak pernah tersinggung dengan sikap Niko yang ketus. Jika orang lainnya berada di posisinya, pasti sudah langsung menghindari seorang Niko. Namun Levia, gadis itu berbeda. Ia kelihatan kaku akan tetapi mau berusaha memberanikan diri. Kaniko? Ya. Kaniko jawab pertanyaan aku tadi. Yang mana? Kok yang mana? Yang semuanya? Gak dengar. Jadi dari tadi aku ngomong Kaniko gak dengerin. Bukan urusan lo, balik sana. Aku bakalan pulang kalau Kaniko jawab pertanyaan aku. Kaniko sakit apa? Gue bilang balik ya balik, bangsat. Dada Levia terasa sesak mendengar bentakan itu. Bibirnya bergetar menahan tangis. Sorry gue. Sebenarnya Niko hanya emosi dengan keadaannya yang sekarang. Keadaan di mana ia merasa tak berguna. Emosinya mudah terpancing karena situasi sulit seperti ini. Gak apa-apa kok, ya udah aku pulang. Maaf ya aku kesini gak bawain Kak Niko apa-apa. Kak Niko cepat sembuh. Saat Levia melangkah untuk pergi, Niko menghentikan langkahnya dengan berkata, gue kecelakaan. Kak Niko kecelakaan? Terus sekarang gimana? Kaki Kak Niko udah diterapi belum? Tapi kok... Tapi apaan? Tapi kenapa wajah Kak Niko masih ganteng banget ya? Ingin rasanya Levia mengatakan itu, namun ia belum memiliki keberanian untuk itu. Tapi Kaniko kuat banget ya, buktinya Kaniko bisa selamat.
Kaniko hebat. Oh ya, Kaniko udah minum obat, udah makan belum? Kaniko mau makan bubur nggak? Ntar aku beli di depan. Niko menghela napas. Gadis satu ini mengapa jadi bawel sekali sih? Lu pulang. Kenapa aku masih mau di sini? Aku mau temenin Kak Niko. Lu siapa gue? Levia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Refleks ia menjawab, aku pacar Kak Niko. Ekor mata Niko melotot tajam mengarah padanya. Lantas buru-buru Levia membenarkan kalimatnya sebelum laki-laki itu meluapkan lahar panas dari mulutnya. Maksud aku, kata teman-teman Kak Niko, aku pacarnya Kak Niko. Nah, hari ini aja aku pura-pura jadi pacar Kak Niko. Jadi boleh kan kalau aku rawat Kak Niko? Gue gak butuh dirawat. Aku tahu, tapi lu balik aja, Levia. Levia menganga tak percaya laki-laki itu menyebut namanya. Levia pikir Niko tidak akan mengenal namanya. Ya udah, aku pulang, tapi besok aku boleh kesini lagi nggak? Nggak. Levia mengangguk. Ya seharusnya sadar bahwa posisinya bukan siapa-siapa. Ya udah Kak, aku pulang ya. Salam. Setelah beberapa langkah berada di ambang pintu, Levia menoleh kembali ke belakang. Rupanya Niko memperhatikannya sampai keduanya beradu pandang walau hanya beberapa detik saja. Levia memutuskan pandangan itu. Rasanya ia ingin menjerit melihat wajah tampan Niko walaupun terkesan galak. Karena rajin di terapi ditambah semangat dari Ayang Amara, maka dalam waktu 1 bulan saja Niko sudah kembali berjalan normal dan melanjutkan kembali kegiatan belajarnya di sekolah. Ia mengejar nilai karena banyak yang tertinggal, jadi ia kebanyakan diam di kelas mengerjakan tugas-tugas yang sempat ketinggalan. Niko ganteng banget guys. Gila sih, gue kalau dapetin dia bakal rantai dia biar gak kemana-mana. Semenjak Niko di kelas mulu, gue rajin berangkat pagi pura-pura aja piket padahal kepengen lihat wajahnya dari dekat. Niko merasa risih dengan tatapan dari murid-murid perempuan yang sekelas dengannya. Belum lagi yang mengintip di balik jendela, ada pula yang diam-diam memotretnya. Ia memilih menutup buku tulisnya lalu melangkah hendak keluar kelas mencari tempat yang sepi. Daripada ia berada di kelas tapi tidak nyaman sama sekali. Amara mengikuti dari belakang. Jika Niko memperbolehkan, maka Amara akan ikut. Jika tidak, Amara tidak akan membantah. Ya pergi deh, lo berisik sih. Lo pada aja yang ngomongnya kekencengan. Galau deh, gue gak bisa natap aja ganteng Niko. Niko memilih pergi ke perpustakaannya berada di belakang gedung. Perpustakaan ini cukup sepi dan tidak banyak dikunjungi. Ia duduk di kursi diikuti dengan Amara yang duduk di atas meja berada di sampingnya. Niko serius banget. Semangat ya Niko. Iya sayang. Amara tersenyum ceria. Kata sayang dari Niko seperti vitamin untuknya. Ih Rere, jangan dorong-dorong dong, kamu kenapa sih? Suara yang tak asing itu membuat Niko melirik spontan mencari arah suaranya. Ia kemudian menemukan gadis bernama Levia itu yang sedang berada dalam posisi didorong oleh temannya. Jadi gadis itu berada di perpustakaan ini untuk apa? Rere tersenyum konyol pada Niko yang memergokinya dengan Levia. Pacar lo tuh. Rere kemudian membuat Levia langsung mengikuti arah pandangnya. Ke Niko? Niko kembali fokus mengerjakan tugas-tugasnya sementara Amara nampak jengkel. Aku punya ide. Amara merasuki tubuh Rere, ia kemudian mendorong Levia kasar. Lore, kenapa? Kamu gak usah kecentilan sama cowok orang. Niko itu pacar aku, kamu gak berhak suka sama pacar orang. Dahi Levia mengerenyit bingung. Rere ini kenapa? Kamu kenapa Re? Kamu aneh banget. Kamu yang aneh. Jangan deketin Niko. Amara semakin mengamuk. Ia bahkan menarik rambut Levia kasar. Rere, lepasin. Kamu kenapa? Sakit. Mendengar keributan, Niko menghentikan sementara kegiatannya. Lalu ia terkejut saat tahu Amara merasuki tubuh orang lain untuk menyakiti Levia. Berhenti. Keluar. Jangan kayak gini. Amara keluar dari tubuh Rere. Setelah itu Rere pingsan. Loh Rere,
Lu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kak. Ini Rere gimana ya? Tolong bantu aku angkat ya kak. Taruh di pojok situ. Niko kemudian membantu memapa Rere dan didudukkan di pojok walaupun tubuhnya lemas. Levia duduk di samping Rere seraya menahan tubuh Rere agar tidak ambruk. Kak Niko tadi kenapa ya Rere? Gue pergi dulu, sorry buat masalah tadi. Niko kemudian pergi begitu saja dari hadapan Levia, sementara Levia sendiri masih mencerna dengan baik apa maksud kejadian tadi. Niko memegang kalungnya, memanggil nama Amara beberapa kali. Ia sedang berada di rooftop sekarang. Amara datang dengan ekspresi yang ketakutan. Ia takut jika Niko akan marah padanya. Maafin aku Niko. Kepalanya menunduk, bibirnya bergetar menangis. Gue capek. Kali ini Amara berani menatap lelaki di hadapannya. Terlihat jelas Niko sangat marah padanya. Maafin aku. Kita selesai ya. Apa maksud kamu Niko? Kita selesai. Lu udah berani nyakitin orang lain, Ra. Lu keterlaluan. Padahal lu udah janji buat percaya sama gue. Gak mau, aku gak mau selesai. Aku sayang sama kamu Niko. Gue capek. Maaf, aku janji ini yang terakhir. Aku gak akan salah paham terus. Aku janji bakal percaya sama kamu. Aku beneran minta maaf. Lu keterlaluan, Amara. Maafin aku ya, jangan selesai Niko. Aku mau lakuin apa aja asal kamu maafin aku. Pergi. Kamu minta aku pergi. Niko tak menjawab. Ia kemudian berjalan pergi meninggalkan Amara. Hantu itu mengekorinya dari belakang. Ia terus-menerus memohon maaf pada Niko. Ia benar-benar merasa bersalah dan tidak mau sampai Niko benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Sejak di dalam kelas, sejak jam istirahat sampai jam pulang, Niko benar-benar mendiamkan Amara. Go, woi, sokin lah. Teriak Mustaqim melambai-lambaikan tangannya agar Niko menghampiri. Niko, aku minta maaf. Amara sedikit merasa lelah karena ribuan kali kata maaf terucap dari bibirnya, namun Niko masih saja diam. Niko menghampiri teman-temannya, kemudian ia memutuskan untuk nangkring dulu di warung Bu Siti. Keempat temannya itu tentu saja senang dengan keadaan Niko yang sekarang baik-baik saja. Pasalnya saat dalam tahap pemulihan, Niko benar-benar tidak memperbolehkan teman-temannya menjenguk. Ia tidak suka dikasihani, padahal niatan mereka sebagaimana peduli. Kaki lo udah sembuh benar? Tanya Tio yang kemudian mendapatkan anggukan kepala dari Niko. Kok lu tuh nggak? Cewek lu tuh aneh. Disuruh gabung kagak mau, disuruh duduk aja bentaran doang juga kagak mau. Bener kata lu, nolep? Dia beneran cewek lu kan? Tio seolah mencurigai sesuatu. Gue males bahas gimana. Zidan udah memunculkan diri. But sorry ya, gue gak bisa mantau waktu gue sakit. Karena gue benar-benar fokus pengen sembuh waktu itu. Santai kok, soal Zidan itu dia kok. Kita di sini bingung sih. Si Gani waktu balik kerja dicegah sama anak geng yang pakai jaket dengan logo Drakos. Apa mungkin Zidan diriin lagi geng lain ya? Tapi dari cerita yang Gani bilang, gue curiga kalau Zidan ada di balik layar. Dia busuk, dia licik. Lu semua udah pastiin? Belum kok. Oke. Niko meraih ponselnya, menyebar luas perintah kepada anggotanya untuk mencari keberadaan markas geng tersebut. Nanti malam kita bakar markasnya. Dengan begitu mereka terpancing buat adu nyali. Ucapan Niko kemudian diacungi jempol oleh ketiga temannya itu sebagai bentuk tanda setuju. Niko melempar asal jaket yang ia pakai ke atas kasur. Ia kemudian bersandar di atas sofa dan mengambil sebatang rokok dari kotaknya yang ia simpan di dalam saku. Niko menghisap rokok setelah membakarnya. Wajahnya terlihat masih memendam amarah yang ini ia ledakan saat ini juga. Ia rasanya masih kesal dengan sikap Amara yang sesukanya dapat merasuki tubuh siapapun lalu melakukan tindakan di luar batas. Kamu masih marah ya? Amara duduk mendekat. Niko tak bereaksi. Ia pun masih dalam diamnya sembari menghembuskan asap rokok yang kemudian menggumpal di dalam ruang.
Niko, aku harus apa? Aku janji yang tadi tidak akan terulang. Aku gak akan sakitin Levi ya. Lelaki itu masih saja diam. Akhirnya Amara memberanikan diri mencium pipi Niko. Maafin aku ya. Bukannya terlihat senang dicium pacar, Niko malah menampilkan wajah galaknya. Gue capek sama lu, Amara. Lu pikir dengan kecupan tadi gue luluh? Jangan harap. Dapat Amara hitung, sudah 3 kali Niko membentaknya seperti ini, dan semua itu terjadi setelah mengenal Levia. Apa benar Niko jatuh cinta pada Levia sampai-sampai ia tidak suka jika Amara menyakiti Levia? Kamu bentak aku lagi kok. Kenapa? Lu mau pergi? Silakan. Selamanya juga gue gak masalah. Ingat jati diri lo, dan gue gak rugi kehilangan lo. Amara meneteskan air matanya, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia takut jika Niko sudah marah seperti ini, bahkan untuk bicara pun ia masih gemetaran. Maaf, aku minta maaf, aku gak akan pergi. Maafin aku ya. Amara memberanikan diri memeluk Niko. Lagi dan lagi pria itu mendorongnya. Gue mau istirahat. Aku ambilin minum mau? Gak. Aku temeninnya, mau aku usap punggungnya biar kamu tidur nyenyak. Gue mau istirahat bukan mau tidur. Oh iya, maaf. Ia menangis sampai sesegukan, tapi Niko nampak tak peduli. Niko beranjak naik ke atas tempat tidur. Ia berbaring di sana sambil memainkan ponselnya. Niko, kalau kamu lapar kamu bilang aku ya. Tak ada respon, dan Amara masih bersabar. Ia duduk di sofa menunggu Niko kembali membaik dan memaafkannya.